Untuk sementara waktu, mata setiap seniman bela diri beralih ke Maha. Maha dingin mendengus, sepertinya kamu percaya kamu tidak terkalahkan. Dia sudah pindah. Melintasi ratusan kaki dengan satu langkah, Maha tiba langsung di atas panggung arena. Kamu membunuh Keyang, sekarang kamu pikir kamu sudah menang melawan aku. Mulut Maha memutar. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui kemampuan pertahanan jiwa Lin Ming. Dia bahkan sebenarnya menentang Kaisar Will. Namun, tidak ada yang penting baginya. Maha adalah seniman bela diri raksasa iblis. Bentuk pertempuran utamanya adalah selalu dan akan selalu terkait dengan pertempuran dengan kekerasan dan pertempuran jarak dekat. Serangan jiwa terutama adalah domain para penguasa. Dia mengeluarkan pedang panjang dari punggungnya. Pedang-pedang Maha panjangnya 7 kaki, dan selain gagangnya, senjata ini sama panjangnya dengan pria dewasa. Tebing pedang setebal 3 kaki, dan senjatanya sendiri berbobot tak kurang dari beberapa puluh ribu jin. Seniman bela diri raksasa iblis umumnya senang menggunakan persenjataan berat seperti ini. Kata-kata tidak berguna, mari kita bertarung. Lin Ming membentak Purple Comet Spear di tangannya. Di ujung tombak, listrik menyala. Maha mencengkeram pedang dengan kedua tangan. Awan esensi iblis mulai berkumpul di sekitarnya. Dengan potongan pedangnya, energi saber tersapu, dan kemanapun ia pergi, ubin akan berubah menjadi abu sebelum menghilang tanpa hasil. Konsep pemusnahan. Dibandingkan dengan Xingtian, konsep pemusnahan Maha beberapa kali lebih kuat. Hanya dengan angin saber, ubin dihancurkan, dan bahkan area yang luas diukir dari tanah logam yang keras dari panggung yang didukung dengan formasi susunan. Angin pedang bertiup melalui arena. Untungnya, semua seniman bela diri di sekitarnya adalah tuan dalam hak mereka sendiri. Mereka dengan cepat memanggil perlindungan esensi tubuh iblis mereka untuk menahan serangan angin pedang ini. Tapi begitu esensi iblis ini menyentuh energi pedang Maha, itu akan dengan cepat mencair. Mengerikan. Bahkan gelombang kejut setelahnya seperti ini. Serangan langsung pasti mengerikan. Lin Ming juga merasakan tekanan dari konsep pemusnahan. Dia bukan orang asing bagi konsep pemusnahan. Tanpa ragu, Menara Sky Split memiliki area di mana orang bisa merasakan konsep pemusnahan. Xingtian dan Maha pasti telah memahami konsep pemusnahan mereka di area ini. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Pembunuhan memutar segel darah. Tombak menusuk keluar dan anjing laut minum segel berputar-putar ketika mereka terbang, menabrak konsep pemusnahan dalam konfrontasi sengit saat mengeluarkan suara melengking, sakit tulang. Kaca. Cahaya pedang dan cahaya tombak secara bersamaan meledak. Lin Ming dengan lembut melayang ke atas dari pasukan. Dengan mudah memecah konsep pemusnahan, Lin Ming bahkan tidak berkeringat. Ekspresinya tenang dan napasnya tenang. Meskipun semua orang mengira bahwa serangan pedang Maha tidak akan bisa berbuat banyak untuk Lin Ming, masih mengejutkan melihat dia memblokirnya dengan begitu lancar. Konsep pemusnahan bukanlah konsep biasa, tetapi salah satu urutan tertinggi. Tidak perlu menguji air. Datanglah padaku dengan segala yang kamu miliki. Lin Ming dengan ringan mendarat, tombaknya menunjuk lurus ke Maha. Insolence. Mata Maha berkilau dengan cahaya dingin. Karena itu yang kamu inginkan, biarkan aku membantumu. Maha memegang pedangnya di dadanya ketika esensi iblisnya meletus hingga batasnya. Dalam cahaya ini, semua otot di tubuhnya melotot, nadinya mencuat seperti cacing biru. Sebuah cahaya hitam menyelimuti Maha dan kemudian langsung melebar hingga 100 kaki. Dimanapun cahaya ini tertutup, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Setiap cahaya pedang mengandung konsep pemusnahan. Ini adalah domain cahaya sabar. Langkah tanda tangan Maha. The Sabre Light Domain adalah gaya yang muncul dari wilayah barat Holy Demon Continent. Ini adalah langkah yang menggunakan esensi sejati yang sangat tebal untuk menciptakan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri mengirimkan energi pedang, mereka perlu menggunakannya untuk menyerang. Terlepas dari situasi apa itu, energi pedang perlu dibebaskan,
di mana mereka kemudian berubah menjadi kekuatan destruktif. Tetapi domain Sabre Light yang Maha gunakan tadi sebenarnya mampu mengumpulkan energi pedang ini dan memastikan bahwa mereka tidak menyebar, alih-alih membungkus tubuh mereka tanpa henti. Ini adalah teknik yang ofensif dan defensif. Jika seorang seniman bela diri masuk ke domain cahaya saber ini, maka mereka akan langsung dipotong-potong. Poin paling kuat dari domain cahaya saber adalah bahwa setiap kali Maha menggunakan serangan pedang, serangan itu kemudian akan menyatu ke dalam domain cahaya saber. Ini berarti bahwa Sabre Light Domain akan terus tumbuh lebih kuat. Melihat Maha melakukan semua dengan kekuatan maksimalnya, semua seniman bela diri yang hadir menggosok mata mereka. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Sejumlah besar seniman bela diri raksasa iblis mulai bersorak untuk Maha. Maha yang bisa menggunakan Sabre Light Domain ini hanyalah penggiling daging besar-besaran siapa yang bisa bertahan melawan ini. Bukan hanya itu, tetapi dibandingkan dengan kekuatan serangan Sabre Light Domain yang luar biasa, kekuatan pertahanannya bahkan lebih mengerikan. Dalam Sabre Light Domain yang tak terhitung jumlahnya dan tak ada habisnya, setiap serangan yang masuk akan sepenuhnya dicincang menjadi berkeping-keping. Ho! Maha menebas dengan pedangnya. Di dekatnya, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dipengaruhi oleh kekuatan serangan pedang ini. Saat pedangnya memotong, energi pedang dengan gila terbang keluar. Domain cahaya saber ini telah menyatu dalam konsep pemusnahan. Inti dari Sabre Light Domain adalah dapat memotong apapun di dalamnya menjadi berkeping-keping. Sekarang dengan konsep pemusnahan ditambahkan, kekuatan destruktifnya bisa dibayangkan. Ekspresi Lin Ming akhirnya tulus. Semua orang yang memegang gelar terkenal Heavenly Demon Seven Star memiliki kemampuan sejati. Bahkan Kai yang lebih lemah tidak terkecuali. Jika dia tidak kehabisan keberuntungan dan menabrak seseorang dengan pertahanan jiwa yang tidak normal, maka segalanya akan berbeda. Tapi sekarang, Maha di depannya bahkan lebih kuat dari Kai Yang. Lin Ming membuka pasukan dewa sesat hingga 90%. Lin Ming memegang Purple Comet Spear, titik tajam berkedip dengan petir berkilau dan busur listrik melambai di sekitarnya seperti ular sanca menari. Mengejar Guntur, mencurahkan semua kemauan dan potensinya ke dalam Purple Comet Spear, ini adalah serangan pembunuhan yang diciptakan dari perpaduan konsep Guntur dan Great Desolate Halberd Art. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, berubah menjadi sambaran petir yang melolong, berdampak langsung ke Sabre Light Domain. Tabrakan frontal. Bukan hanya orang-orang yang menonton pertempuran, tetapi bahkan Maha sangat terkejut. The Sabre Light Domain dapat menghancurkan dan memotong segalanya. Ketika rata-rata orang menghadapi kemampuan ini, mereka akan mundur dan menggunakan serangan jarak jauh, secara perlahan mengkonsumsi kekuatan Sabre Light Domain sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin ada orang yang berpikir untuk langsung masuk? Cila! Cahaya guntur yang bersinar memenuhi seluruh arena. Bahkan Sabre Light Domain yang tak tertembus langsung ditembus oleh cahaya tombak yang luar biasa tajam ini. Kemudian, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam domain dipasangkan bersama dengan cahaya tombak, mengirimkan serangkaian suara berderak. Cahaya pedang terus-menerus dipatahkan oleh kekuatan guntur. Tapi, kekuatan guntur juga melemah pada saat yang sama. Dalam sepersekian detik ini, sebelum penonton bahkan punya waktu untuk merespons, Lin Ming telah berubah menjadi sambaran petir dan tiba tepat di depan Maha. Siapapun yang bergegas memiliki keinginan mati. Maha meraung. Kedua tangan mencengkeram pedang saat dia menebas Lin Ming. Mountain Shattering Strike. Mountain Shattering Strike Maha benar-benar memiliki kemampuan untuk membelah puncak gunung. Sekarang, energi pedang ini berubah menjadi cahaya pedang lebar beberapa kaki yang memotong ke arah Lin Ming. Serangan pedang yang luar biasa dan sangat kuat menyebabkan semua orang menjadi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Kaca. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya pecah, baut petir ungu yang berubah menjadi Lin Ming langsung melewati domain cahaya saber Maha, menembus langsung ke sisi lain. Pada saat yang sama, pedang Maha sangat menghantam arena.
Sebelum ubin menyentuh pisau, semuanya sudah hancur menjadi debu halus oleh energi pedang sebelum menghilang tanpa jejak. Lampu pedang menabrak tanah logam, memotong celah besar sepanjang 300 kaki di arena. Seluruh arena sebenarnya telah terbelah dua oleh serangan saber tunggal maha. Penonton merasakan darah mereka membeku di pembuluh darah mereka. Serangan pedang ini terlalu mengerikan. Di arena, wilayah selebar 100 kaki dan panjang 300 kaki telah dihancurkan. Ubin lantai di sana benar-benar menghilang di bawah pengaruh konsep pemusnahan, dan di tempat-tempat yang lebih jauh, mereka bahkan berubah menjadi pasir. Bahkan tanah logam keras yang didukung oleh formasi arai dipotong terbuka, meninggalkan retakan yang sangat dalam. Mata semua orang hampir beralih ke tubuh Lin Ming pada saat yang sama. Setelah Lin Ming menembus domain cahaya sabar, ia hanya dengan tenang berbalik, tidak ada sehelai rambut di kepalanya yang terluka. Sedangkan Maha, kulitnya pucat dan sedikit darah menetes ke pundaknya. Maha terluka. Surga. Meskipun aku begitu jauh dari cahaya pedang yang menakutkan itu, aku masih berpikir bahwa aku telah terpisah. Tapi, yang terluka itu sebenarnya Maha. Itu barusan harus menjadi serangan pamungkas Lin Ming. Jika ini terus berlanjut maka dia benar-benar mungkin bisa memenangkan dua pertempuran terus-menerus dan kemudian menantang Yan Qi. Lin Ming benar-benar layak disebut bakat nomor 1 dari 10.000 tahun terakhir. Tidak salah bahwa Lin Ming kuat, tetapi apa yang tidak aku mengerti adalah mengapa meskipun cahaya tombak Lin Ming luar biasa cepat, sepertinya tidak terlalu menakutkan. Tetapi di sisi lain, cahaya pedang maha mengandung konsep pemusnahan. Kamu hanya perlu melihat keadaan menyedihkan dari arena untuk melihat betapa menakutkannya itu. Bagaimana mungkin hasil ini jika keduanya bertabrakan? Penonton tidak dapat memahami apa yang terjadi. Konsep pemusnahan dikenal sebagai salah satu konsep tingkat tertinggi, dan reputasi ini tidak diterima. Maha telah meningkatkan konsep pemusnahannya ke tingkat ini, namun ketika dia menghadapi Lin Ming, sepertinya konsep pemusnahannya tidak berguna. Ketika Maha memandang Lin Ming, kulitnya jelek. Penonton tidak bisa mengerti, tapi dia mengerti. Sebenarnya, serangan pedangnya barusan tidak menyentuh Lin Ming. Ketika pedangnya menebas, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat aneh dan aneh di sekitarnya. Kemudian, Lin Ming, dalam situasi yang benar-benar mustahil, benar-benar berhasil melarikan diri dari jalur energi pedang ini. Lin Ming hanya tergores oleh beberapa gempa susulan, tapi gempa susre energi sabar ini jauh dari mampu menembus esensi sejati pelindungnya. Mountain Shattering Strike miliknya tidak mengenai apapun. Lin Ming, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan kemudian datang dan hancurkan Sabre Light Domain aku. Maha merobek sepotong pakaiannya yang telah robek oleh cahaya tombaknya sendiri, matanya berkedip berbahaya ke Lin Ming. Break Domain Sabre Light kamu. Lin Ming samar-samar tersenyum. Esensi iblis Maha terkondensasi ke kondisi yang sangat tebal, dan Sabre Light Domain dapat tumbuh tanpa akhir karena mengandung kekuatan yang menakutkan. Ingin memecahkannya tidak mudah. Kultivasi Lin Ming jauh lebih rendah daripada Maha. Juga, Maha membela sementara Lin Ming menyerang. Lampu pedang di domain Maha tidak tersebar. Setelah cahaya tombak Lin Ming menembus, itu akan terus diserang. Dalam situasi ini akan menjadi keuntungan yang ekstrim. Dalam hal ini, jika dia ingin menghancurkan cahaya pedang ini dengan kekuatan absolut maka dia kemungkinan besar akan perlu menggunakan kekuatan 88 Hidden Guides. Lin Ming tidak mau melakukan ini. 88 Inner Hidden Guides adalah kartu truf terbesarnya. Setelah pertukaran gerakan itu, Maha tampak takut pada gerakan aneh Lin Ming yang menghindari serangan pedangnya dan melanjutkan untuk mengeluarkan lebih banyak lampu pedang di sekitarnya, bahkan mengelilinginya lebih banyak lagi. Dengan cara ini, pembelaannya akan mencapai puncak. The Sabre Light Domain selalu menjadi kemampuan bertahan yang luar biasa. Sekarang kekuatan pertahanannya telah mencapai batas, itu seperti dilindungi dalam bel emas yang tidak bisa dipatahkan. Maha sudah membuat keputusan. Paling buruk, dia akan menyeret ini ke dalam pertempuran gesekan.
Dia memiliki keyakinan penuh pada jumlah esensi iblis yang dia miliki serta kemampuannya untuk memperbaharui itu. Lin Ming sudah melihat melalui rencana Maha. Pertempuran gesekan. Dia tidak takut akan hal ini, tetapi dia tidak mau. Lantai ketiga menara Sky Split penuh dengan musuh di mana-mana. Lin Ming cenderung mempertahankan kondisi puncaknya selama mungkin. Dia tidak ingin membuka 8 gerbang tersembunyi batin juga tidak ingin memulai pertempuran gesekan. Kakinya mulai bergerak, dan Lin Ming perlahan berjalan menuju Maha, mendekati Sabre Light Domain langkah demi langkah. Apa yang Lin Ming coba lakukan? Para hadirin tidak tahu. Tidak ada terlalu banyak esensi sejati pelindung yang terkondensasi pada tubuh Lin Ming. Tapi dia menuju Sabre Light Domain seolah-olah dia akan berjalan langsung ke sana. Gunakan tubuh daging dan darahnya untuk masuk ke Sabre Light Domain. Benar-benar lelucon. Cahaya pedang yang mengerikan seperti itu juga digabungkan dengan konsep pemusnahan semuanya akan hancur saat masuk. Secara umum, perlindungan esensi tubuh sejati seorang seniman bela diri sama dengan kertas memo ketika dihadapkan dengan lampu pedang ini. Meskipun esensi sejati Lin Ming tebal, ada batas untuk apa yang bisa dilakukannya. Tidak mungkin baginya untuk bergantung pada esensi sejati tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan seperti badai ini. Apa yang sedang dia lakukan? Dia mengambil langkah ke depan, dia ingin memasuki Sabre Light Domain. Di bagian tamu khusus, mata Feng Shen terpaku pada Lin Ming. Dia sendiri pernah bertarung dengan Maha. Ketika dia menghadapi domain cahaya Saber Maha, dia tidak memiliki metode yang lebih baik daripada menunda pertempuran dan perlahan-lahan memotong domain itu melalui pertempuran gesekan. Sekarang, kekuatan Maha jelas telah meningkat pada tingkat lain dan Sabre Light Domain-nya menjadi semakin menakutkan. Untuk berjalan ke domain cahaya Saber hanya dengan tubuh mereka, bahkan ketua tertinggi akan mati seperti ini. Maha juga tidak yakin apa yang coba dilakukan Lin Ming. Dia memelototi Lin Ming, esensi sejatinya berputar hingga batas ketika dia berkata, jika kamu mencoba beberapa trik, maka kamu ingin mati. Dengan langkah ke depan, lampu pedang Maha mulai menggerakkan embusan angin kencang yang menyelimuti Lin Ming. Aku tidak percaya bahwa kamu dapat memblokir ratusan dan ribuan lampu pedang ini. Di detik bahwa lampu pedang hendak menembus tubuh Lin Ming dengan ringan membelai Purple Comet Spear-nya dan mengambil langkah tiba-tiba ke depan. Tombak komet ungu dikeluarkan. Meskipun tombak yang satu ini tampak biasa, sebuah pemandangan yang mustahil tiba-tiba terjadi. Lin Ming membawa tombaknya dan sepertinya melewati ruang itu sendiri, langsung tiba di depan Maha. Dia benar-benar mengabaikan lampu pedang seolah-olah itu bahkan tidak ada. Apa? Maha sangat terkejut. Ketika Lin Ming berada di King's Cage, badai ruang yang dia hadapi berkali-kali lebih menakutkan dan mematikan daripada domain cahaya Saber ini. Dengan menggunakan kekuatan ruang dalam Sabre Light Domain, dia langsung melewati kekosongan. Mengejar Sun. Lin membuka 100% dari pasukan Dewa Sesat, menusukkan tombaknya ke depan. Sebuah nyala yang bersinar terang terbakar di kehampaan seperti matahari mini telah lahir di dalam arena. Di antara alis Lin Ming, tanda api di sana mulai mengeluarkan cahaya yang bersinar. Dengan membakar darah Phoenix kuno, kekuatan Casing Sun Lin Ming telah meningkat hingga batasnya. Maha tidak punya waktu untuk berpikir tentang bagaimana Lin Ming melewati lampu tombaknya dan muncul di depannya. Dia melolong dan memanggil semua kekuatan di dalam tubuhnya, pedangnya menebas Lin Ming. Namun, saat pedang ini mulai menebang, dia tiba-tiba merasakan segala sesuatu di sekitarnya melambat. Lampu pedang yang menari di udara melambat, dan bahkan tombak Lin Ming tampak lambat. Tapi tombak ini, meskipun lambat, sebenarnya tidak mungkin baginya untuk memblokir atau menghindar. Ini karena kecepatan pedangnya menjadi lebih lambat. Tidak, Maha mengoceh seperti orang gila. Esensi iblis meletus seperti gunung berapi di dalam tubuhnya, dan pembuluh darah di lengannya mulai meledak terbuka. Tapi, tidak peduli berapa banyak potensi tubuhnya yang dia lepaskan, dia tidak dapat menembus belenggu waktu ini.
Dia hanya bisa menatap tak berdaya saat Purple Comet Spear milik Lin Ming berlari menembus tenggorokannya. Darah menyembur keluar. Wosh! Pada saat berikutnya, Lin Ming sudah meninggalkan domain cahaya saber. Di belakangnya, Maha Kosong berdiri di sana, matanya sayu dan darah segar menyembur keluar darinya. Setelah membunuh Kai Yang, Lin Ming sekarang telah membunuh Maha. Bang! Pedang panjang 7 kaki yang tebal jatuh ke fondasi lantai logam, mematahkannya lebih jauh. Tubuh Maha tinggi dan kekar kehilangan semua dukungan, dan dia menjatuhkan diri ke lantai. Seluruh hadirin sangat terkejut. Bisa dikatakan bahwa Lin Ming mampu membunuh Kai Yang karena spesialisasinya ditekan oleh Lin Ming, tetapi ketika dia membunuh Maha, itu benar-benar pertempuran di bawah keadaan yang adil. Maha awalnya peringkat ketiga dalam Heavenly Demon Seven Stars. Bukan hanya itu, tetapi setelah memasuki jalan Kaisar, kekuatannya telah meningkat secara astronomis. Bagaimana dia bisa mati dengan cara yang begitu menyedihkan? Lin Ming baru saja memasuki kandang raja, namun keuntungan yang telah dia dapatkan dalam kandang raja telah jauh melampaui keuntungan Maha dari jalan Kaisar. Hanya apa jenis bakat mengerikan yang tidak normal ini? Juga, banyak seniman bela diri yang hadir tidak mengerti. Bagaimana bisa Maha meninggal? Apa yang terjadi tadi? Domain cahaya saber Maha adalah teknik yang ofensif dan defensif. Kemampuan pertahanannya sangat kuat. Dengan kemampuan untuk tumbuh tanpa henti, itu bisa disebut pertahanan sempurna. Tapi Lin Ming telah berjalan ke Sabre Light Domain hanya dengan daging dan darahnya, dan entah bagaimana langsung melewati ruang angkasa, benar-benar memperlakukan Sabre Light Domain seolah-olah itu hanyalah udara. Kemudian, tusukan tombak itu tampak sangat biasa dan kecepatannya tampak lambat, tetapi untuk beberapa alasan, Maha bahkan tidak punya cukup waktu untuk menarik pedangnya dan kemudian dibunuh oleh Lin Ming. Jika ini adalah pertarungan yang normal, maka orang mungkin akan berpikir bahwa Maha telah memalsukannya dan kehilangan tujuan. Tapi ini adalah pertarungan hidup dan mati, tentu saja tidak mungkin dia membiarkan itu terjadi. Itu adalah konsep ruang dan waktu sekarang. Di antara hadirin, seorang seniman bela diri telah mengakui teknik Lin Ming. Itu terlalu menakutkan. Setelah mencapai puncak dalam memahami konsep ruang dan waktu, bisakah Lin Ming benar-benar berteleportasi? Ini bukan teleportasi. Itu hanya melangkah maju menggunakan hukum ruang. Kami tidak memahami undang-undang ini, jadi sepertinya teleportasi bagi kami. Seorang seniman bela diri Fei menjelaskan. Sebagai Fei, ia memiliki pemahaman yang agak terbatas tentang konsep ruang dalam waktu. Dalam legenda kuno, dikatakan bahwa keberadaan mereka yang telah mencapai batas-batas yang sama dari konsep ruang, setelah mereka menyentuh asal-usul hukum ruang angkasa, sebenarnya bisa teleport di jarak yang sangat jauh. Tetapi, batas semacam itu hanya ada dalam teks-teks kuno. Hari-hari ini, itu tidak bisa diraih. Bahkan Kaisar Perang Eightfold tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Iya, perbedaan bakat terlalu besar. Masing-masing dari mereka telah memasuki area latihan, tetapi Maha telah memasuki jalan Kaisar dan Lin Ming hanya memasuki kandang raja. Jika Lin Ming memasuki jalan Kaisar di masa depan, seberapa kuat dia? Memikirkan hal ini, seniman bela diri yang hadir tidak bisa membantu tetapi bergidik. Membunuh Kai Yang dan kemudian mengeksekusi Maha, Lin Ming hanya menyapu tentangannya dengan kekuatan absolut tanpa membiarkan ada dari mereka yang melawan. Emperor Will dan Sabre Light Domain milik Kai Yang sama sekali tidak berguna melawan Lin Ming. Pada saat ini, seorang seniman bela diri dengan suara yang dalam berkata, "Jangan menjadi idiot, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk memiliki kesempatan memasuki jalan Kaisar. Bagaimana mungkin 12 ketua tertinggi membiarkan hal itu terjadi? Bukankah itu hanya mengambil batu dan menghancurkannya dengan kaki mereka sendiri?" Satu-satunya cara adalah untuk Lin Ming dengan sepenuh hati berjanji kesetiaannya kepada Menara Sky Split. Tidak ada seniman bela diri yang hadir adalah orang bodoh. Mereka semua bisa melihat bahwa ketua tertinggi Heian ingin menempatkan Lin Ming dalam perangkap kematian. Bocah sialan ini,
Membiarkannya hidup hanya akan berarti bencana bagi Bloodslaughter Steppes, itu bahkan bisa berarti bencana bagi ras iblis raksasa dan ras Im dalam benua suci iblis. Di kursi kehormatan, ketua tertinggi Heian menelusuri cincinnya, matanya berkedip dengan niat membunuh. Lin Ming dan Kaisar Perang Eightfold terlalu mirip. Di King's Cage, pengalaman setiap orang berbeda. Apakah itu sulit atau jenis kandang? Itu sama sekali berbeda untuk setiap orang. Namun, Lin Ming dan Kaisar Perang Eightfold telah memahami konsep ruang dan waktu dalam kandang raja. Kebetulan-kebetulan semacam ini menyebabkan ketua tertinggi Heian merasa takut di dalam hatinya. Prestasi Kaisar Perang Eightfold dalam konsep ruang dan waktu sangat tinggi dan dia juga telah mencapai tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Karena faktor-faktor ini, tidak ada pusat kekuatan Kaisar dalam level yang sama yang bisa berpikir menyinggung dirinya. Sekarang, Lin Ming juga sama. Selain itu, yang paling mengerikan adalah waktu dia tinggal di dalam King's Cage hampir 2 kali lipat dari Kaisar Perang Eightfold. Jika ini dibiarkan berlanjut, maka belasan tahun kemudian, selama Lin Ming tidak mati, ia akan menjadi lokomotif tingkat Kaisar. Dan beberapa ratus tahun dari sekarang, Lin Ming akan menjadi hampir tak tertandingi di seluruh negeri. Dan beberapa ribu tahun dari sekarang, Lin Ming akan memiliki peluang tinggi untuk menjadi pusat kekuatan nomor 1 dari seluruh benua iblis suci. Ketika waktu itu tiba, kepentingan ras iblis raksasa dan Im pasti akan rusak parah. Di panggung arena, Lin Ming tenang saat dia mengambil cincin spasial Maha. Pada saat yang sama, energi rendah Maha juga mengalir ke tubuh Lin Ming. Sebagai seseorang yang berada di peringkat 3 teratas Heavenly Demon 7 Stars, kekayaan energi inferior Maha bisa dibayangkan. Saat setengah dari energi neraka mengalir ke tubuh Lin Ming, Heavenly Demon Tato Lin Ming langsung dipromosikan ke puncak 8 sayap. Dari Heavenly Demon Tato bersayap 10, perbedaannya tidak terlalu jauh. Untuk mencapai 10 sayap adalah mungkin, tetapi untuk beralih dari 10 sayap menjadi 12 sayap adalah proses yang sangat panjang dan sulit. Ketika tiba di level itu, masalah terbesar adalah menemukan kecocokan. Untuk membentuk tato lebih jauh, seseorang harus bertarung dengan High Lord. Tetapi, ketua tertinggi mana yang berani bertarung? Bukan hanya itu, tetapi Heavenly Demon bersayap 12 adalah tabu besar dalam Bloodslaughter Steppes. Ini karena begitu karakter ini menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, mereka tidak akan terpengaruh oleh kutukan mistis dalam Bloodslaughter Steppes yang membunuh semua memasuki pusat-pusat kekuatan. Demon surgawi bersayap 12 bisa kembali ke Bloodslaughter Steppes seperti yang mereka inginkan. Ini hanyalah faktor besar ketidakstabilan. Saat Lin Ming melihat cincin spasial Maha, dia juga mengambilnya. Setelah membunuh Kai Yang dan Maha, Lin Ming sebenarnya telah memperoleh 100 Winning Streak Emblem dan mendapatkan hampir 100 poin pembantaian. Tetapi setelah mencapai level ini, lambang, poin pembantaian, tidak ada yang lebih penting lagi. Selanjutnya, pertandingan ketiga ini juga merupakan pertandingan terakhir. Lin Ming melawan Yan Qi. Mata semua orang beralih ke Yan Qi. Secara mengejutkan Yan Qi tampak tenang, bahkan tanpa sedikit pun adil. Ketika Yan Qi telah memasuki kandang raja, ia memperoleh gelar Asura Langkah Bumi. Tentu saja, bila dibandingkan dengan Lin Ming dia benar-benar dibayangi, tetapi ketika ditempatkan dalam sekte kelas 5 manapun di Holy Demon Continent, ini sebenarnya adalah hasil kelas 1. Tanpa ragu, Yan Qi juga bakat tingkat Kaisar. Selama dia bisa mempertahankan langkah kemajuan ini, maka sangat mungkin dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di masa depan. Langkah kakinya ringan, Yan Qi perlahan melayang ke panggung arena seperti daun musim gugur yang memudar. Tanpa suara dia mengeluarkan senjatanya dari cincin spasialnya. Ini adalah pedang harta karun hitam tanah tingkat tinggi. Dengan pedang di tangan, aura Yan Qi tiba-tiba berubah. Itu segera menjadi tajam, kasar, dan cepat. Memang benar bahwa seniman bela diri Im terampil dalam serangan jiwa,
Tetapi jika ada yang menganggap bahwa mereka hanya terampil dalam serangan jiwa, mereka akan membuat kesalahan fatal. Yan Qi adalah contoh yang bagus untuk ini. Dia mahir dalam serangan jiwa dan juga dalam serangan fisik. Benar-benar layak untuk Yan Qi. Menghadapi Lin Ming, dia tidak memiliki sedikit pun kepanikan. Ini adalah bantalan dari master sejati. Jangan meremehkan Yan Qi. Lin Ming kuat, tetapi kekuatan Yan Qi juga tidak terduga. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan Yan Qi telah meningkat di Jalan Kaisar. Selain itu, Lin Ming sudah bertarung dalam 2 pertandingan. Meskipun sepertinya dia dengan mudah memenangkan mereka, sebenarnya konsumsi energinya mungkin tidak kecil. Seniman bela diri memiliki cadangan esensi sejati yang terbatas. Ketika seniman bela diri bertarung, mereka biasanya akan mulai dengan gerakan menyelidik sebelum menggunakan teknik pamungkas sejati mereka. Itu tidak aneh untuk keterampilan bela diri yang kuat untuk menggunakan 10% dari esensi sejati seseorang. Adapun langkah pembunuhan terakhir, itu normal bagi mereka untuk menggunakan 20 hingga 30% dari esensi sejati seseorang. Jadi, bahkan jika seseorang dengan mudah mengakhiri perkelahian mereka biasanya masih mengkonsumsi 10 hingga 20% dari esensi sejati mereka. Jika mereka bertarung dalam 2 pertandingan langsung maka mereka hanya akan memiliki 70 hingga 80% dari esensi sejati asli mereka dari ketika mereka berada dalam bentuk puncak mereka. Saat bertarung terus-menerus, kecuali ada perbedaan kekuatan yang luar biasa, akan sulit untuk melanjutkan. Menghadapi Yan Qi di panggung arena, Lin Ming tiba-tiba memiliki perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Lawannya hanya berdiri dengan santai di sana, tetapi dia sepertinya mengirimkan suasana yang aneh dan tidak terlihat. Suasana ini berbeda dari aura medan energi seorang seniman bela diri. Aura yang bisa dikirim oleh seorang seniman bela diri mampu secara langsung menekan lawan. Jika ada perbedaan besar dalam kekuatan, maka tidak biasa bagi aura ini untuk membuat orang lain muntah darah atau bahkan membunuh mereka. Tapi suasana di sekitar Yan Qi ini jauh lebih sulit dipahami. Jelas itu tidak memiliki kekuatan di belakangnya, tetapi masih membuat jantung seseorang berdebar. Serangan jiwa tampaknya tidak berguna melawanmu. Yan Qi dengan jahat tersenyum ketika dia dengan lembut mengelus pedangnya. Hanya saja, kekuatan yang berasal dari kemauan tidak terbatas pada sesuatu yang sangat sederhana seperti serangan jiwa. Temui pedangku. Saat Yan Qi berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Tubuh kecilnya menjadi sangat ringan dan gesit, hanya menyisakan serangkaian kabur di belakangnya saat dia berkeliaran. Tidak mungkin bagi orang lain untuk menentukan mana yang nyata. Ca-ca-ca-ca-ca-ca. Saat Yan Qi bergerak dengan cepat, pedangnya mulai meninggalkan bayangan-bayangan di panggung arena. Ketika kecepatan seseorang mencapai ekstrim, itu tidak aneh bagi cahaya pedang untuk meninggalkan bayangan, tetapi yang aneh adalah bahwa setelah hantu pedang Yan Qi muncul, mereka tidak menghilang. Sebaliknya, mereka tetap berubah menjadi pedang cahaya lengkap. Semakin banyak pedang cahaya mulai muncul, menari di mana-mana di udara dan menenun jaring cahaya yang jatuh di Lin Ming. Menggunakan cahaya pedang untuk membuat jaring cahaya adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh banyak seniman bela diri, tetapi cahaya pedang Yan Qi berbeda dari yang dimiliki oleh seniman bela diri biasa. Di atas lampu pedang ini membakar api abu-abu pucat dan pucat. Nyala api ini tidak terbakar, melainkan mengeluarkan perasaan yang sangat dingin, hawa dingin yang membeku yang datang dari lubuk jiwa. Sungguh gerakan yang sengit dan tajam. Pedang ringan ini terasa seperti telah menembus hatiku hanya dengan melihat mereka membuat aku merasa dicekam ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat gerakan pedang itu, tidak masalah jika itu tidak mengenai. Tapi saat ini, gerakan pedang yang digunakan oleh Yan Qi memberikan ilusi ditusuk. Seluruh panggung arena ditutupi oleh pedang cahaya ini, setiap sudut tunggal telah tertutup. Jika aku menghadapi langkah ini, aku akan langsung dikalahkan. Ketika seniman bela diri di antara hadirin mulai dengan panas mendiskusikan hal ini, di dalam bagian tamu istimewa,
Feng Shen diam-diam menonton. Matanya bersinar cemerlang saat dia mengamati api abu-abu pucat pada pedang terang Yanqi. Yanqi, sudah sampai di langkah ini. 10.000 panah menusuk jantung. Wosh! Setiap pedang cahaya tunggal membentuk bola besar di udara di sekitar Lin Ming dan kemudian menembak langsung ke arahnya. Saat api abu-abu pucat terbakar, rasanya seperti membakar jiwa. Pada saat itu, menghadapi pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini, pikiran Lin Ming adalah seperti danau yang tenang. Golden Rock menghancurkan Void. Setelah konsep ruang Lin Ming meningkat dengan margin yang besar, teknik Golden Rock Shattering the Void mencapai keberhasilan besar di lapisan kedua. Sekarang, dengan satu langkah, sepertinya dia bisa melarikan diri ke dalam kehampaan. Dengan kekuatan ruang memutar di bawah kaki Lin Ming, dia bergerak pada sudut yang hampir mustahil dan menghindari serangan dari pedang cahaya. Bang bang bang. Cahaya pedang jatuh ke fondasi tanah logam seperti badai hujan. Ratusan dan ribuan lampu pedang meledak sekaligus dalam tampilan spektakuler, benar-benar meledakkan lantai logam yang didukung oleh formasi susunan. Tetapi pada saat ini, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang peduli tentang efek visual dari ledakan lampu pedang ini. Visi mereka benar-benar terkonsentrasi pada Lin Ming dan Yanqi. Saat Lin Ming menghindari semua pedang cahaya, Yanqi muncul di depannya. Perasaan ini, rasanya seperti Yanqi sudah berdiri di sini sebelumnya, menunggu untuk menyerang Lin Ming. Dia menghitung arah yang Lin Ming akan hindari. Yanqi tidak pernah bermuram durja ketika Lin Ming melawan Maha dan Kai Yang, dia selalu memikirkan taktik. Dia tentu saja takut dengan konsep ruang aneh Lin Ming. Langkah Lin Ming sama cepat dan tidak bisa dipahaminya seperti dewa dan hantu. Yanqi sudah siap untuk ini. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang pertempuran ini. Yanqi memang berdiri di sana lebih awal. Dia telah menghitung setiap langkah dan serangan untuk sampai pada titik ini, semua sehingga dia bisa mengambil inisiatif dalam serangan ini. Pedang jiwa hancur. Yanqi meraung dan api abu-abu meledak di atas pedang hitamnya. Api kelabu ini membakar setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mati. Sebuah pedang menebas dan esensi iblis meletus. Pemogokan ini seolah-olah bisa memotong gunung. Jadi ini rencanamu? Sayang sekali, kekuatan seranganmu kurang. Menghadapi kekuatan mutlak, perhitungan apapun yang kamu buat tidak berguna. Petik 1. Lin Ming sedikit memikirkan hal ini. Di antara alisnya, darah Phoenix kuno terbakar. Di atas Purple Comet Spear, guntur dan api mulai menenun bersama. Menembus pelangi, seluruh kemauan dan potensinya dicurahkan ke dalam serangan tombak ini, menyatukan bersama konsep api dan guntur. Ini adalah langkah membunuh yang Lin Ming telah ciptakan untuk menggantikan Thunder Fury Annihilation. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gerakan ini di depan umum. Bang! Cahaya tombak yang ditenun dengan guntur dan api bertabrakan dengan nyala abu-abu. Gelombang tekanan yang mengerikan meletus, benar-benar meningkatkan panggung arena. Sebuah benjolan panjang lantai logam menjalar keluar dari epicentrum tabrakan seperti gelombang laut, menghancurkan segalanya saat banjir. Bagian arena ini telah hancur total. Seniman bela diri di sekitarnya, dalam ledakan yang mengerikan, semua berulang kali dipaksa kembali. Betapa mengerikan, tingkat serangan ini, jika kita terjebak setelahnya maka aku khawatir kita akan terluka parah. Setelah Yanqi memasuki jalan kaisar, memang benar bahwa kekuatannya telah tumbuh secara besar-besaran. Serangan pedang itu sekarang terasa seolah akan memotong hatiku menjadi dua. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa Lin Ming hanya memasuki kandang raja, tetapi peningkatan kekuatannya benar-benar telah melampaui Yanqi. Bakat seperti ini berada di luar imajinasi kita. Yanqi terbang mundur, menusukkan pedangnya ke tanah dan menciptakan serangkaian percikan saat dia memperlambat dirinya sendiri. Meskipun dia melambat, dia telah dikirim ratusan kaki ke belakang. Dia jatuh berlutut, darahnya jatuh di dalam dirinya. Adapun Lin Ming, dia hanya mundur beberapa langkah sebelum berhenti.
Dia memblokirnya. Lin Ming terkejut. Kekuatan penetrating rainbow jauh melampaui Cha Xingsun. Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan penetrating rainbow dalam bentrokan jarak dekat tetapi dia masih belum bisa melukai Yan Qi dengan serius. Ketika serangan mereka berbenturan satu sama lain, Lin Ming jelas merasakan suasana yang sangat aneh dan tajam memecah konsep Thunderfire-nya, membuatnya sehingga kekuatan serangannya telah diturunkan dengan banyak. Suasana apa yang tajam dan ganas itu? Saat Lin Ming terkejut, Yan Qi menjadi gila karena panik. Yan Qi sama sekali tidak pernah menyangka bahwa gerakan pembunuhan yang dengan sengaja diaturnya yang juga menggabungkan kekuatan penuhnya akan begitu mudah ditangkis oleh Lin Ming. Bagaimana ini mungkin? Yan Qi merasakan hawa dingin melewati hatinya. Di ruang tamu khusus, ekspresi Feng Shen sungguh-sungguh. Memang benar. Api abu-abu adalah roh pertempuran. Aku tidak berpikir bahwa Yan Qi sudah memiliki semangat pertempuran. Meskipun bukan miliknya, ia masih memilikinya. Pada titik ini saja dia telah melampaui aku. Seperti yang dikatakan Yan Qi, kekuatan yang datang dari kehendak seseorang bukan hanya serangan jiwa. Keinginan memiliki kekuatan yang dapat mengambil bentuk lain yang lebih unik. Ketika kekuatan seseorang akan mencapai batas tertentu, itu bisa berubah menjadi serangan fisik yang asli. Ini adalah pembentukan roh pertempuran. Alasan bahwa sesuatu seperti Kaisar Will tertinggal di jalan Kaisar adalah karena para kaisar besar yang pernah ada di sana telah membentuk roh pertempuran mereka sendiri sebelum kematian mereka. Setelah tidak berhamburan selama puluhan ribu tahun, roh-roh perang ini akan mengembun di jalan Kaisar, dan dapat ditangkap dan disempurnakan oleh generasi mendatang, sehingga menjadi Kaisar Will. Semangat pertempuran adalah wajah sebenarnya dari Kaisar Will. Semangat pertempuran dan niat bela diri, keduanya adalah dua konsep tambahan yang hebat dari seniman bela diri. Hanya saja roh pertempuran memiliki persyaratan yang jauh lebih tinggi daripada niat bela diri. Feng Shen harus mengakui bahwa dalam pemahaman jiwa dan kemauan, penguasa memiliki keunggulan alami. Ini adalah alasan bahwa Maha tidak bisa memahami Kaisar Will, dan sebaliknya, itu dipahami oleh Kai Yang. Hanya saja bakat dan kekuatan Kai Yang terbatas, jadi dia hanya bisa menggunakan Kaisar Will sebagai senjata untuk serangan jiwa, yang sama sekali tidak berguna melawan seseorang seperti Lin Ming. Namun, Yan Qi dapat memadukan Kaisar Will ke dalam serangannya sendiri, mengembalikannya ke bentuk aslinya sebagai roh pertempuran. Semangat pertarungan Kai yang bukan miliknya sendiri. Hanya semangat perang dari beberapa kaisar besar yang telah dia tangkap, dan jejak samar gumpalan pada saat itu. Tapi meski begitu, ini sedikit kecil memiliki kekuatan gaib yang tak terduga. Semangat bertarung bisa melekat pada apapun, mengubahnya menjadi senjata yang tajam dan tajam. Misalnya, jika roh pertempuran dilekatkan pada daun layu, maka daun yang semula rapuh itu bahkan akan dapat memotong harta. Semakin kuat semangat bertarungnya, semakin kuat pula daunnya. Di alam para dewa, tidak sulit bagi roh pertempuran tetua tertinggi untuk membiarkan daun layu memotong harta langkah surga tingkat tinggi. Jika roh pertempuran melekat pada udara, maka udara ini akan berubah menjadi bilah angin yang fatal yang bisa membunuh orang. Semangat pertempuran bahkan bisa melekat pada aura seniman bela diri yang mereka rilis. Setelah aura ini menyatu dengan roh pertempuran, maka kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Seorang seniman bela diri bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dengan hanya roh pertempuran tak berwujud yang tergantung di kekosongan ini, mereka bisa langsung membunuh lawan mereka. Contoh-contoh ini membuktikan betapa kuatnya semangat pertempuran. Tetapi, untuk menggunakan daun layu atau udara untuk membunuh orang lain, itu hanya dapat dicapai dengan kesenjangan besar dalam budidaya. Dalam situasi di mana perbedaan dalam kultivasi tidak terlalu besar, maka penggunaan roh pertempuran sebagian besar terletak pada kemampuannya untuk melekat pada harta dan bergerak. Pedang Yan Qi awalnya adalah harta karun langkah bumi tingkat tinggi. Tapi, setelah bergabung dengan roh pertempuran, kekuatannya bisa dibayangkan. Selain itu,
dia bahkan menggunakan S move-nya, Shattered Soul Sword. Dengan ketiga faktor ini digabungkan, itu sungguh luar biasa. Namun, serangan pedang seperti itu sebenarnya diblokir oleh Lin Ming, bahkan saat itu Lin Ming hanya sedikit terguncang dan dipaksa mundur beberapa langkah. Adapun Yan Qi, dia telah terbang kembali ratusan kaki dan menderita luka ringan. Perbedaannya bisa dilihat hanya dengan sekali pandang. Sulit untuk membayangkan sampai sejauh mana kekuatan Lin Ming telah berkembang. Ini adalah pertama kalinya Feng Shen merasa takut terhadap seseorang yang lahir di generasinya. Untuk dapat hidup di era yang sama dengan Lin Ming, ini bisa disebut semacam kesedihan. Karena semua seniman bela diri berbicara dengan penuh semangat, sebagian besar diskusi mereka berkisar pada kenyataan bahwa sebagian besar dari arena telah dihancurkan. Bahkan fondasi emas yang dalam yang didukung oleh formasi susunan juga rusak, dan gempa susulan dari serangan membentuk gelombang di tanah. Kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Faktanya, mereka jauh meremehkan level dalam pertukaran gerakan barusan, karena mereka tidak tahu tentang roh pertempuran. Semangat bertarung adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, atau setidaknya seseorang pada tingkat tinggi penghancuran kehidupan, yang dapat disentuh. Itu adalah batas yang terlalu jauh untuk seniman bela diri normal. Mampu memahami semangat pertempuran bervariasi dari orang ke orang, para seniman bela diri dengan bakat luar biasa dalam aspek jiwa dan mungkin akan dapat memahami semangat pertempuran pada tahap keempat penghancuran kehidupan. Di sisi lain, ada banyak individu yang tidak bisa memahami semangat pertempuran bahkan setelah menjadi kaisar Peerless. Misalnya, balapan seperti Giant Demons, Ferals, dan Goliathus. Bahkan seperti kaisar tingkat kekuatan, karena bakat alami mereka dalam aspek jiwa dan kehendak kurang, ada banyak tipe orang yang belum memahami semangat perang mereka sendiri. Roh pertempuran yang disebut Yan Qi hanya dimurnikan dari gumpalan samar Kaisar Will yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar itu bukan sesuatu yang dia pahami sendiri. Itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa meningkatkan, tetapi meskipun demikian, sebagai sesuatu yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, kekuatannya tanpa diragukan lagi ketika digunakan di ranah penghancuran kehidupan atau lebih rendah. Namun, serangan yang diperhitungkan dengan hati-hati itu benar-benar tidak dapat mempengaruhi Lin Ming. Ini menyebabkan hati Yan Qi bergetar. Dia bahkan memblokir roh pertempuran. Pada saat ini, Lin Ming menggenggam Purple Comet Spear dan mengarahkannya ke arah Yan Qi. Kulit wajah Yan Qi tiba-tiba menjadi sangat buruk. Pada saat ini, Lin Ming menggenggam Purple Comet Spear dan mengarahkannya ke arah Yan Qi. Kulit wajah Yan Qi tiba-tiba menjadi sangat buruk. Dia telah dengan hati-hati mengatur taktiknya dan juga menggunakan semangat juangnya. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dia gunakan. Namun demikian, itu masih gagal. Jika mereka terus bertarung, maka hasilnya sudah hampir diputuskan. Lin Ming, berhenti di sini. Jangan paksa aku. Yan Qi menggenggam pedang hitamnya saat dia mengeluarkan kata-kata di antara gigi yang terkatup. Paksa kamu. Lin Ming tersenyum, apakah kamu bercanda dengan aku? Ketika ketigamu berpikir untuk terus-menerus melawanku dan membuatku lelah, kamu pikir aku memaksamu. Pada saat itu, kamu seharusnya memikirkan momen ini. Ini adalah pertarungan hidup atau mati. Jika aku yang kalah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan berhenti di sini? Sekarang aku menang, kamu mengatakan kepada aku untuk tidak memaksa kamu. Adakah yang konyol di dunia ini? Lin Ming mencibir. Dengan jentikan Purple Comet Spear, busur listrik dan api mulai saling mengikat di ujung tombak. Jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut padamu. Jika aku meledakkan semangat perang ini yang aku dapatkan dari jalan kaisar, aku akan membuatnya agar kita berdua mati. Mata Yan Qi bersinar dengan kegilaan. Sekarang setelah Yan Qi didorong sejauh ini, dia telah meninggalkan kepengecutannya. Dia benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Semangat pertempuran. Oh, Lin Ming berpikir sejenak, jadi benda itu disebut roh pertempuran.
Aku sepertinya memiliki kesan tentang itu. Fragmen jiwa yang diwariskan Lin Ming dari Magic Cube tidak lengkap, tapi dia memiliki ingatan samar tentang roh pertempuran. Roh pertempuran dan niat bela diri keduanya disebut dua sisi konsep seni bela diri seorang seniman bela diri. Namun, niat bela diri biasanya keterampilan yang mendukung. Ada sangat sedikit dari mereka yang benar-benar dapat diubah menjadi sesuatu dengan kekuatan serangan yang sebenarnya. Tapi, semangat pertarungan justru sebaliknya. Sebagian besar waktu mereka langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Mereka dapat melekat pada apapun, dan dapat meningkatkan serangan seniman bela diri hingga batasnya. Aku akan mengatakannya lagi. Jika aku meledakkan semangat perang ini, maka aku pasti akan sangat menderita, aku mungkin akan mati, tetapi kamu tidak akan menjadi lebih baik. Aku akan menyeretmu sampai habis bersamaku. Saat Yan Qi berbicara, pedang hitamnya mulai menyala dengan nyala abu-abu. Nyala api menjadi semakin hidup hanya dengan melihatnya membuat jiwa merasa tenggelam dalam es. Yan Qi telah mempertaruhkan segalanya pada pertaruhan tunggal ini. Dalam keputusasaan-nya, dia memanggil setiap ons semangat perang di tubuhnya. Lin Ming tidak peduli. Dia mengangkat tombaknya yang panjang dan mengarahkannya ke tenggorokan Yan Qi. Tombak ungu yang dingin dan tajam mendesis ketika busur listrik menembus udara. Mari kita berhenti di sini. Aku akan memberitahu kamu segala sesuatu yang telah aku pahami tentang roh pertempuran. Yan Qi menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara. Meskipun itu memalukan, ketika itu menyangkut hidupnya, dia hanya bisa menanggungnya. Oh, jika kamu melakukannya maka aku akan mengampuni kehidupan menyedihkan kamu. 3 merpati tulang dewa iblis seukuran telur. Yan Qi marah. Kamu berpikir bahwa Demon God Bones adalah beberapa kubis yang bisa kamu ambil di pasar lokal. Setelah bertahun-tahun di Menara Sky Split, yang paling aku dapatkan adalah 2 tulang dewa iblis yang panjang, dan aku sudah menggunakannya. Di mana aku bisa memberi kamu 3 yang lebih besar. Baiklah, karena itu masalahnya, pergi mati. Lin Ming dengan dingin berteriak dan mengulurkan tombaknya. Konsep guntur dan api dipasangkan bersama. Menembus pelangi, kamu keparat. Karena kamu ingin mati dengan sangat buruk, mari kita binasa bersama. Mata Yan Qi berkelebat dengan gila-gilaan, wajahnya berputar seperti orang gila, membakar semangat perang kaisar. Ho! Di atas pedang hitam Yan Qi, api abu-abu gelap memuntahkan keluar seperti gunung berapi yang meletus. Vena biru memilin wajahnya, dan semua pembuluh darah di lengannya mulai mencuat. Dengan teriakan menjengkelkan, Yan Qi menggenggam pedangnya di kedua tangan dan menebas Lin Ming. Api abu-abu meledak di udara. Saat ledakan berkecamuk, seseorang bisa mendengar suara ratapan hantu yang tersiksa. Suara-suara ini jelas ilusi, tetapi untuk beberapa alasan mereka bergema langsung di telinga seseorang, menyelinap melalui otak mereka dan menyebabkan lautan spiritual mereka bergetar. Menghadapi api roh pertempuran yang luar biasa ini yang menutupi langit, murid Lin Ming menyusut. Esensi sejati terkompresi dari God Force sesat meluas sampai batas dan darah Phoenix kuno terbakar dalam dirinya. Ruang di bawah kakinya mulai berputar aneh. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, dan kekuatan guntur dan api memutar bersama lebih cepat dan lebih cepat sampai menjadi tornado. Kekuatan spiral memukul mundur semua kekuatan roh pertempuran di dekatnya. Bang bang bang. Seperti sinar terbang, Lin Ming meraih Purple Comet Spear dan memotong kekosongan, merobek api roh pertempuran. Namun, ini masih semangat pertempuran kaisar. Bahkan jika itu hanya jejak, karena mekar dengan cahaya terakhirnya, ampas kekuasaan terakhirnya masih menciptakan dampak yang mengerikan. Dalam tabrakan energi yang intens, api roh pertempuran seperti pisau yang memotong esensi sejati pelindung tubuh Lin Ming dan menusuk ke dalam dagingnya. Namun, setelah Lin Ming telah menyelesaikan Marrow Tempering 100% dan bahkan membuka pintu pertama 8 gerbang tersembunyi batin, kekuatan pertahanan tubuhnya sangat sulit. Meskipun kekuatan roh pertempuran menusuk ke dalam tubuhnya, itu hanya luka daging kecil.
Lin Ming melewati layar api dan menembak ke arah Yan Qi. Apa? Yan Qi sangat terkejut. Pada titik ini dia sudah menggunakan lebih dari 70% dari esensi sejatinya. Mengepalkan giginya, Yan Qi bertaruh kekuatan terakhirnya pada satu serangan dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan Lin Ming. Ini adalah serangan yang sama sekali tidak memiliki pertahanan di belakangnya. Yan Qi tahu bahwa dia sudah mati. Karena semuanya seperti ini, maka dia akan membawa Lin Ming bersamanya. Betapa naifnya. Dua kata acuh tak acuh bergema di telinga Yan Qi. Ini juga suara terakhir yang dia dengar. Pada saat berikutnya, kepala Yan Qi meledak seperti semangka yang terkena dampak. Tombak Lin Ming berlari melalui kepala Yan Qi seperti meteor menyala, dampak kuat bersama dengan kekuatan ledakan guntur dan api memutar menyebabkan kepala Yan Qi langsung hancur berkeping-keping, otak dan darahnya langsung menguap. Saat potongan-potongan tengkorak dan daging masih terbang di udara, Lin Ming sudah mendarat di sisi lain, ratusan meter jauhnya. Di belakangnya, pedang Yan Qi hanya setengah terangkat, dan itu tidak akan pernah lebih tinggi lagi. Ini adalah perbedaan kecepatan absolut. Ini sudah berakhir. Lin Ming menyingkirkan Purple Comet Spear. Dalam pertempuran ini, dalam situasi di mana dia belum membuka Eight Inner Hidden Gates, kemenangannya tidak datang dengan mudah. Pakaiannya telah terkoyak, dan tubuhnya ditutupi dengan luka dari kekuatan roh pertempuran, puluhan area di tubuhnya berdarah. Lagi pula, semangat bertarung Yan Qi masih datang dari pusat kekuatan Kaisar. Ketika meletus dalam ledakan terakhir dengan sekuat tenaga, kekuatan yang ditampilkannya sangat mengerikan. Pada akhirnya, itu bahkan memotong esensi tubuh sejati pelindung Lin Ming. Sebenarnya, beberapa lusin luka berdarah di tubuhnya ini bahkan tidak bisa dianggap luka baginya, mereka hanya membuatnya terlihat sedikit tertekan. Mungkin ada beberapa seniman bela diri yang sombong dan bangga yang peduli dengan citra mereka dan selalu ingin menang dengan cara yang indah dan spektakuler, tetapi untuk Lin Ming itu tidak ada artinya sama sekali. Bang! Mayat tanpa kepala Yan Qi jatuh ke tanah. Beginilah cara dia mati. Pertandingan ketiga ini juga yang terakhir. Dengan Yan Qi mati, itu adalah kemenangan lengkap Lin Ming. Para hadirin terdiam. Dalam 3 pertandingan berputar terus-menerus yang dirancang untuk membuatnya lelah, Lin Ming telah berjuang untuk yang terakhir. Menilai dari penampilannya, dia mungkin terluka, tetapi dia masih memiliki kekuatan tersisa. Ketiganya semua telah menjadi bagian dari 7 bintang iblis surgawi, dan bukan hanya itu, tetapi mereka semua memasuki jalan Kaisar, menyebabkan kekuatan mereka menjadi sangat meningkat. Awalnya, tidak ada yang mengira bahwa Lin Ming akan menang, semua orang hanya berpikir dia terlalu kurang ajar dan ceroboh, tetapi, hasil akhir yang sebenarnya telah menentang semua harapan. Ketiga master besar telah sepenuhnya dibunuh oleh Lin Ming. Pada awal pertarungan, siapa yang bisa membayangkan bahwa Lin Ming, yang baru saja menyelesaikan kandang raja, akan memiliki kekuatannya meningkat dengan tingkat yang konyol. Ini membuatku takut. Aku berpikir bahwa Lin Ming masih memiliki setidaknya 50 hingga 60% dari kekuatannya yang tersisa. Aku tidak bisa membayangkan seberapa banyak esensi sejati yang ada dalam dirinya. 3 pertandingan terus-menerus, dan ketiga lawan berasal dari Heavenly Demon Seven Stars. Bahkan ada karakter top seperti Yan Qi dan Maha, tetapi meskipun begitu, Lin Ming membunuh mereka semua saat hanya menerima beberapa luka kecil. Luka daging kecil ini, belum lagi Lin Ming, tetapi mereka bukan apa-apa untuk setiap seniman bela diri lain di lantai 3. Mereka akan sembuh sepenuhnya hanya dalam beberapa jam. Benar-benar layak menjadi asura berjudul. Benar-benar layak dikenal sebagai bakat nomor 1 di benua suci iblis 10.000 tahun terakhir. Kultivasinya hanya di ranah Xiantian ekstrim, tetapi ia sudah memiliki potensi seperti itu. Setelah dia menjadi Kaisar Peerless, itu benar-benar akan menakutkan. Hei, apa yang kamu, berapa tahap life destruction menurut kamu Lin Ming akan bisa menyeberang? Seorang seniman bela diri bertanya dengan keras. Manusia lemah,
Tetapi itu hanya sebelum mereka menjadi kaisar tanpa tani. Manusia berbakat dalam persepsi mereka, dan kecocokan mereka dengan hukum hanyalah yang kedua dari Fei. Pembatas utama kekuatan mereka adalah tubuh mereka. Tubuh lemah dan lemah ini menyebabkan manusia menjadi terbatas pada kekuatan yang menyerang dan kekuatan pertahanan. Tapi surga itu adil. Sebelum menjadi kaisar tanpa tani, manusia harus mengalami penghancuran kehidupan. Penghancuran kehidupan adalah pintu kematian bagi umat manusia. Tingkat kematian setiap persimpangan sangat tinggi. Ini juga alasan bahwa ada jumlah yang jauh lebih kecil dari pusat kekuatan kaisar manusia daripada setiap ras lainnya. Namun, bersamaan, ketika seseorang berhasil melewati penghancuran kehidupan, tubuh mereka akan dibentuk kembali. Kekuatan pembangkit tenaga manusia akan meningkat dengan cepat. Jika seseorang bisa melewati 8 tahap penghancuran kehidupan, kekuatan mereka akan jauh melampaui setiap ras lain. Kekuatan Lin Ming saat ini sudah tinggi sampai menjadi sangat aneh. Jika dia melewati 8 tahap penghancuran kehidupan di masa depan, seberapa tangguh dia nantinya. Memikirkan hal ini, seniman bela diri yang hadir tidak berani membayangkan lebih jauh. Di bagian tamu khusus, Feng Shen sedang mendengarkan seniman bela diri di sekitarnya yang berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak mengerti betapa mengerikannya pertempuran itu. Itu adalah ledakan semangat pertempuran kaisar. Meski begitu, itu masih ditangkis oleh Lin Ming. Roh pertempuran kaisar, bahkan jika itu hanya gumpalan yang paling samar, masih mengandung kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Sayangnya, Yan Qi tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Yang bisa dia lakukan adalah membiarkan roh pertempuran ini meledak sesuai keinginannya, menyebarkan energi ke segala arah. Ini menyebabkan sebagian besar energi terbuang, dan hanya sebagian kecil jatuh pada Lin Ming. Dan ketika Lin Ming telah menjadi satu dengan tombaknya, ia juga menggunakan kekuatan spiral tombaknya untuk membelokkan kekuatan roh pertempuran, akhirnya hanya menerima luka kecil di ujungnya. Feng Shen memiliki visi yang sangat bagus. Dia telah melihat prinsip-prinsip yang mendalam dan misterius yang digunakan Lin Ming untuk menghindari kekuatan roh pertempuran. Ini menyebabkan dia mengagumi Lin Ming bahkan lebih. Lin Ming tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan tetapi juga pikiran yang dingin. Dalam situasi tegang dia masih memilih untuk menggunakan taktik yang paling tepat pada saat-saat penting. Aku bukan lawannya. Feng Shen malu akan ketidakmampuannya sendiri. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Yan Qi, tetapi untuk mengalahkan Lin Ming pada kondisi puncaknya, ini tidak mungkin, apalagi kondisi puncaknya, bahkan jika Feng Shen naik ke panggung sekarang dan menantang Lin Ming, yang sudah menghabiskan banyak kekuatannya, dia harus mengakui bahwa kemungkinan dia mengalahkan Lin Ming tidak lebih dari 50-50. Di panggung arena, Lin Ming dengan tenang mengambil cincin spasial Yan Qi dan pedang harta karun hitamnya. Pada saat ini, energi neraka di dalam tubuh Yan Qi mengalir ke Lin Ming. Sepasang keempat sayap di Heavenly Demon Tattoo-nya melebar sekali lagi. Sekarang dia telah mencapai puncak Demon Surgawi bersayap 8, dan hanya satu langkah lagi dari menjadi Demon Surgawi bersayap 10. Namun, melewati langkah terakhir ini tidak akan mudah. Satu-satunya cara adalah membunuh seseorang pada tingkat bintang iblis 7 surgawi atau lebih tinggi, jika tidak ada cara bagi tato iblis surgawi ini untuk tumbuh lagi. Sungguh disayangkan. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia hanya sedikit libur. Di kursi kehormatan, Pangeran Heian dengan dingin mendengus. Semua yang dipikirkan Feng Shen, dia juga memikirkan hal yang sama. Dia berdiri dengan ekspresi masam, tidak tertarik untuk tinggal setengah menit lagi, dan kemudian berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Lin Ming mendongak. Dia tersenyum, menyeringai ketika dia berkata, "Heian, melarikan diri begitu cepat. Kenapa kamu tidak turun dan bermain denganku?" "Apa?" High Lord Heian terkejut, langsung menegang di tempat.
Semua seniman bela diri lain yang hadir sangat terkejut. Semua orang memiliki ekspresi tak percaya ketika mereka melihat Lin Ming. Baru saja, apa yang dia katakan? Turun dan mainkan. Lin Ming ingin menantang ketua tertinggi. Dan dia melakukannya dengan nada biasa. Jelas, dia bahkan tidak menempatkan High Lord Heian di matanya. Ini terlalu berani. 12 ketua tertinggi. Meskipun bakat mereka lebih rendah dari Feng Shen, dan bahkan lebih rendah dari Yan Qi, usia mereka tinggi. Di antara ketua tertinggi, yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan yang melampaui setiap penantang. Secara luas dikabarkan bahwa Feng Shen sebanding dengan ketua tertinggi yang paling lemah, tetapi ini hanya perbandingan. Dalam perjuangan hidup atau mati yang sejati, Feng Shen kemungkinan besar akan kalah. Selain itu, Heian bahkan bukan ketua tertinggi yang terlemah. Dia telah menjadi ketua tertinggi selama bertahun-tahun sekarang. Kekuatannya bisa berada di peringkat menengah ke atas dari 12 ketua tertinggi. Tetapi untuk Lin Ming, sementara itu benar bahwa dia kuat, dia baru saja berjuang melalui 3 pertandingan dan mengkonsumsi banyak esensi sejati. Bukankah Heian High Lord yang menantang saat ini hanya ingin mati? Lin Ming telah bertarung dalam pertempuran terus-menerus dan sekarang dia bahkan ingin bertarung dengan Lord Heian tinggi. Apakah dia gila? 3 pertandingan. Meskipun luka-lukanya tidak serius, ia menggunakan setidaknya 40 hingga 50% dari esensi sejatinya. Apakah dia ingin mati atau sesuatu? Apakah kamu pikir Lin Ming idiot? Untuk tahun terakhir, Lin Ming telah bertarung berkali-kali. Tetapi kapan kamu pernah melihatnya kalah? Beberapa orang berkata dengan ketidakpuasan. Memang benar dia tidak kalah, tapi itu tidak berlebihan seperti yang kamu bayangkan. Feng Shen juga tidak kalah. Mereka yang kalah di lantai 3, kebanyakan sudah mati. Kamu berpikir bahwa hanya karena Lin Ming tidak kalah dalam beberapa pertempuran dia bisa menang atas Pangeran Heian tinggi. Setelah pertanyaan terbalik ini, seniman bela diri yang baru saja berbicara melanjutkan untuk menutup mulutnya. Di Menara Sky Split, status High Lord berakar dalam di alam bawah sadar semua orang. Mereka telah berdiri di puncak Menara Sky Split selama bertahun-tahun, mengendalikan sejumlah besar sumber daya di tangan mereka, dan terutama tempat latihan. Ada jalan kaisar, dan bahkan, banyak Demon God bonus. Dalam situasi ini di mana mereka memiliki semua sumber daya ini, dan juga dengan berlalunya waktu, kekuatan mereka dapat dibayangkan. 12 ketua tertinggi tidak pernah bertarung selama bertahun-tahun. Menantang mereka, tidak ada yang berani melakukannya. High Lord Heian memandang Lin Ming untuk beberapa napas waktu. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan benar-benar berani menantangnya, dan khawatir menemukan alasan untuk membunuh Lin Ming entah bagaimana, tapi sekarang, orang ini benar-benar menyerahkan dirinya tepat ke pintunya. Bocah ini telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya dalam pertempuran terakhir ini, tetapi mulut ketua tertinggi Heian hanya melengkung dengan senyum licik. Dia tidak peduli tentang ini. Sebagai ketua tertinggi, ia dapat secara bebas menggunakan sumber daya apapun di dalam Menara Sky Split, termasuk bahkan Jalan Kaisar. Selain usia dan kultivasinya yang superior, tidak mungkin dia bisa kalah. Kamu ingin menantangku? Ya. Setelah membunuh Yan Qi, Heavenly Demon Tattoo aku belum mampu menembus 10 sayap. Heavenly Demon Tattoo-nya belum menembus 10 sayap. Maksudnya adalah bahwa dia ingin menggunakan High Lord Heian untuk membantu memajukan Heavenly Demon Tattoo miliknya sendiri. Seniman bela diri sekitarnya semua terkejut. Apa yang empedu? Tato iblis surgawi. Hahaha. Ketua tertinggi Heian tertawa lepas. Kalau begitu, izinkan aku untuk memenuhi keinginanmu. Dengan langkah santai ke depan, ia tiba di panggung arena. Tidak ada yang bisa membedakan gerakan High Lord Heian. Lin Ming mencengkeram Purple Comet Spear, mengarahkannya langsung ke High Lord Heian. Ekspresinya tenang. Ketika dia bertarung dengan Yan Qi dan Maha, dia selalu melestarikan kekuatannya, dan itu untuk satu pertempuran di depannya. Dalam pertempuran ini,
dia akan menggunakan semua yang dia miliki. Berbicara dengan wajar, itu terlalu terburu-buru untuk menantang High Lord Heian pada saat ini karena Lin Ming bahkan tidak mengerti kekuatan penuhnya. Tapi, Lin Ming tidak mampu menekan semangat juang yang menggelegak di dalam hatinya. Dia ingin bertarung dalam pertempuran yang sehat dan memuaskan, menggunakan kondisi puncaknya sendiri untuk benar-benar menentukan seberapa besar kekuatannya telah meningkat setelah memasuki kandang raja. Pada saat ini, suasana arena bela diri sungguh tak tertandingi. Seluruh penonton menahan napas, memperhatikan kedua orang ini di atas panggung agar jangan sampai ada satu gerakan pun. Di kursinya, Feng Shen tanpa sadar menggenggam pedangnya. Menantang seorang ketua tertinggi, dia juga memiliki ide ini, tetapi itu hanya ditujukan pada dua pemimpin tinggi baru yang bahkan belum berada di posisi mereka selama 3 tahun. Adapun untuk menantang High Lord Heian, dia tidak segila itu. Di panggung arena, ketua tertinggi Heian menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Tanpa senjata, dia dengan santai melirik Lin Ming dan berkata, "Aku ingin melihat apakah kamu bahkan dapat memaksa aku untuk menarik pedangku." Saat dia berbicara, aura tak berwujud terpancar darinya, seperti gelombang ombak yang mengepul, sangat mengamuk. Aura ini, betapa menakutkan. Aura yang mengesankan ini bahkan tidak ditujukan kepada kita, tapi aku merasa seperti terjebak di tengah badai samudera, bahkan sulit bernapas. Jika aku hanya tercakup dalam aura, aku bahkan tidak akan berani menolak. Bagaimana aku bisa terus berjuang? High Lord Heian bahkan belum bergerak, tetapi auranya sudah sangat hebat. Menghadapi aura megah ini secara langsung, mungkinkah Lin Ming bahkan menahan tekanan yang luar biasa? Memaksa kamu untuk menarik pedangmu. Lin Ming samar-samar tersenyum. Sepertinya dia bahkan tidak merasakan aura tirani yang menyelimutinya. Saat dia menggenggam Purple Comet Spear, dia mengarahkannya ke tanah dan perlahan-lahan menarik bulan sabit ke lantai. Niat bela diri iblis surgawi, medan kekuatan Asura, terbuka. Bang! Bidang kekuatan iblis surgawi yang tertahan dalam tubuh Lin Ming tiba-tiba meletus. Lin Ming sudah beradaptasi dengan tekanan medan kekuatan iblis surgawi dalam kandang raja. Menghadapi aura High Lord Heian, itu sama sekali bukan apa-apa. Medan kekuatan iblis surgawi menyebar seperti merkuri berat, benar-benar merobek aura High Lord Heian. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, itu benar-benar menelan aura High Lord Heian dan menutupi seluruh arena bela diri. Itu bukan hanya Lord Heian tinggi, tetapi bahkan seniman bela diri di barisan kursi terdekat dilindungi oleh medan kekuatan ini. Engah! Seniman bela diri yang paling lemah ini segera meludahkan seteguk darah, wajahnya memucat seperti kertas. Cepat mundur. Apa yang sedang terjadi? Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Dalam medan kekuatan iblis surgawi, apakah itu jiwa, pikiran, esensi sejati, atau tubuh, semuanya harus menanggung tekanan yang sangat menakutkan. Itu tidak mengherankan bagi seniman bela diri yang lebih lemah untuk langsung dibunuh oleh penindasan medan kekuatan iblis surgawi. Semua seniman bela diri di dekat Lin Ming memutih dan dengan cepat berlari jauh. Bahkan seniman bela diri yang berperingkat 50 ke atas tidak bisa tinggal di dekatnya. Meskipun mereka tidak terluka oleh tekanan ini, mereka juga akan sangat menderita jika mereka tinggal di sini lebih lama. Ini adalah medan kekuatan iblis surgawi. Feng Shen memandang ke arah Lin Ming, emosi yang kompleks di matanya. Setelah memasuki kandang raja, dia tentu tidak akan melupakan seperti apa rasanya medan kekuatan iblis surgawi. Itu karena meningkatnya kekuatan medan kekuatan iblis surgawi ini sehingga Feng Shen akhirnya tidak tahan terhadap tekanan dan harus meninggalkan kandang raja. Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah Lin Ming memasuki kandang raja, dia bahkan akan memahami medan kekuatan iblis surgawi. Feng Shen perlahan menggelengkan kepalanya. Ketika orang lain pergi ke kandang raja, mereka berjuang untuk menahan tekanan dari medan kekuatan Demon surgawi, menggunakan setiap trik yang mereka tahu. Tapi ketika Lin Ming memasuki kandang raja,
dia benar-benar memahami medan kekuatan iblis surgawi untuk penggunaannya sendiri. Bakat mengerikan macam apa ini? Ketika Feng Shen memasuki kandang raja, dia hanya bertahan selama 28 hari. Tapi, Lin Ming telah tinggal di dalam selama 108 hari penuh. Selain terus menembus batas dan meningkatkan kekuatannya, Feng Shen tidak memiliki panen lain. Sebagai perbandingan, Lin Ming tidak hanya melanjutkan pemahamannya tentang konsep ruang dan waktu, tetapi ia bahkan telah memahami medan kekuatan dimen surgawi. Ini sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda. Di masa depan, jika Lin Ming memasuki jalan kaisar, berapa tinggi kekuatannya naik? Memikirkan hal ini, Feng Shen berpikir bahwa itu terlalu disayangkan. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk memasuki jalan kaisar karena 12 ketua tertinggi tidak akan pernah mengizinkannya terjadi. Setelah pertempuran ini, jika Lin Ming tidak mati karena keberuntungan, maka ia kemungkinan besar akan dipaksa untuk meninggalkan menara Sky Split. Tidak ada lagi tempat di sini untuknya. Di panggung arena, ketua tertinggi Heian meringis saat dia dimandikan di medan kekuatan iblis surgawi. Seniman bela diri sekitarnya hanya sedikit terpengaruh oleh memudarnya medan kekuatan ini, tapi dia harus menanggung tekanan penuh dan lengkap dari medan kekuatan iblis surgawi. Di lingkungan ini, dia bahkan merasakan sirkulasi esensi iblisnya terhalang di dalam tubuhnya. Setelah memasuki kandang raja kamu bahkan berhasil memahami medan kekuatan iblis surgawi, aku akan mengakui bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk memaksa pedangku. Ketua tertinggi Heian dengan lembut mengelus cincin ruangnya dan menarik longsword merah tua. Bilah pedang ini hanya selebar 2 inci dan panjangnya kurang dari 3 kaki. Punggung pedang tidak lurus, sebaliknya memiliki putaran lurus yang membuatnya tampak seperti ular merah melayang. Pedang ini adalah... Saat Lin Ming melihat pedang merah tua ini, murid-muridnya menyusut. Kualitas pedang ini benar-benar lebih tinggi daripada tombak komet ungu di tangannya. Tombak komet ungu ditempa dari sepotong pohon parasol api 10.000 tahun suci, 10.000 tahun valet electricity spirit bambu, serta segala macam bahan langka dan berharga. Itu secara pribadi dibuat oleh leluhur Qi dan disempurnakan dengan dukungan formasi susunan kuno. Meski begitu, tombak ini tidak bisa dibandingkan dengan pedang dalam hal kualitas. Mungkinkah pedang itu, harta surga langkah? Satu-satunya surga langkah dan harta di atas yang pernah dilihat Lin Ming adalah Cosmic Melting Furnace. Tentu saja, tungku peleburan kosmik bahkan mungkin melampaui peringkat langkah surga. Paling tidak itu adalah harta surga tingkat tinggi. Lin Ming belum pernah melihat harta langkah surgawi tingkat rendah yang benar sebelumnya, jadi dia tidak bisa menilai pangkat pedang panjang merah tua ini di depannya. Dengan budidaya yang dalam yang tak terduga, penggunaan bebas area latihan apapun, sejumlah besar tulang dewa iblis dan sumber daya, dan bahkan pedang ular merah tua yang dicurigai sebagai surga. Kekuatan High Lord Heian bisa dibayangkan. Di antara hadirin, bahkan Mukgu, yang selalu percaya pada kekuatan Lin Ming, merasa lemah di hati. Menghadapi Heian-Heian yang hebat seperti itu, bagaimana mungkin Lin Ming pernah menang? Sekarat di bawah Crimson Ruby Snake aku, kamu harus puas. High Lord Heian mengarahkan pedangnya lurus ke arah Lin Ming. Dia bergerak, dan meskipun tidak ada yang bisa melihat tindakan apa yang diambilnya, hanya ada suara, "Ci," ringan seolah-olah ruang terkoyak dan pedang High Lord Heian tiba-tiba muncul di depan Lin Ming. Pedang yang sangat hantu. Tidak ada esensi iblis bergelombang juga tidak ada cahaya pedang yang cemerlang. Hanya ada serangan pedang sederhana dan dasar, tetapi bahkan Feng Shen tidak memiliki keyakinan mutlak dia bisa memblokir pedang ini. Mata Lin Ming melebar. Kakinya menginjak Golden Rock menghancurkan Void, dan wujudnya menghilang seperti gumpalan asap biru yang memudar. Setelah menggabungkan konsep ruang yang semakin terampil ke dalam teknik gerakannya sudah sama ilusinya dengan hantu dan dewa, ambigu dan cepat berlalu. Pedang menusuk ke afterimage Lin Ming. High Lord Heian mencibir, dan dengan sentuhan pedang ular di tangannya, sebuah konsep muncul dari dalamnya. Konsep pemusnahan.
Pada saat itu, udaranya sendiri hancur. Menusuk pedangnya lagi, kecepatan High Lord Heian meletus sampai ekstrim. Bentuk Lin Ming baru saja muncul ketika pedang High Lord Heian sudah menusuk ke dadanya. Murid Lin Ming menyusut. Saat dia menusukkan tombaknya, dia juga menggunakan Golden Rock menghancurkan Void sekali lagi. Dalam sepersekian detik, Lin Ming muncul ratusan meter jauhnya, tapi, di lengan kanannya, kain biru lengan bajunya diam-diam berubah menjadi bubuk sebelum memudar menjadi ketiadaan. Dalam sekejap itu, ketua tertinggi Heian hanya menggunakan 2 serangan pedang tanpa tabrakan yang menggairahkan dari esensi sejati. Namun, semua seniman bela diri yang hadir merasa seperti mereka telah kehilangan napas. Pertukaran gerakan tadi hanya menguji air. Sulit membayangkan betapa sengitnya pertarungan ketika pertarungan sejati dimulai. 605